Sama-sama, Bu. Baik, agenda kita pada hari ini adalah pemaparan tugas yang sudah dibuat kemarin untuk tugas kelompok. Ada 3 kelompok, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Apakah sudah siap untuk memaparkannya? Insya Allah. Oke, baik, kita mulai dari kelompok pertama ya. Siapa penyajinya? Langsung dimulai, Bu. Izin coach, laporan dulu coach. Oh iya, silakan, Pak Rahmat. Oke, baik Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Coach Tuti sudah bergabung. Silakan nanti dilanjut dengan materi. Dapat kami sampaikan Coach Tuti bahwa dari 12 peserta saat ini satu peserta berhalangan hadir karena sakit. Mungkin manajer kelas bisa menyampaikan lebih jelas nanti terkait dengan mungkin ada surat sakitnya atau bagaimana. Kepada Coach Tuti kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Kemarin beliau juga sudah menyampaikan kepada saya memberi izin untuk tidak Zoom meeting, tapi tugas tetap dibuat. Jadi untuk yang lain, mungkin ada yang dekat atau gimana bisa tolong dibantu beliau dalam membuat tugas. Seperti itu ya kira-kira. Siapa yang satu daerah atau ini dengan Pak? Kayaknya ada coach karena di Dari Bawaslu Palembang ya, Pemprov provinsi ya. Bawaslu Oh, Provinsi Bawaslu. Sumsel. Bawaslu ya. Rasanya ada 2 orang dari Bawaslu nggak? Oh, mungkin di kelompok lain coach. Iya, di kelompok lain. Maksud saya mungkin bisa disampaikan kepada temannya itu untuk tetap membuat tugas gitu. Kemarin Izin sudah saya Coach Tuti, sampaikan. Iya, siap. tadi Pak Muslimin juga sudah ngabarin, dia masih sakit, tapi dia nanya tentang tugas kan, kalau kelompok sudah beres, terus untuk yang silakan di-upload di Google Classroom, untuk yang individu, dia nanya-nanya tadi kan sudah kami sampaikan, tinggal apakah sudah dikerjakan atau belum? Atau belum gitu ya. Itu Coach Tuti. Iya, iya. Oke. Baik, nggak ada masalah. Oke, silakan kelompok 1 memulai pemaparannya. Baik, izin Coach Tuti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Coach Tuti, pengamat kelas Pak Rahmat dan kawan-kawan kelompok 1 PKA Kota Lubuk Linggau. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi sehat dan dapat berkumpul dalam rangka mengikuti materi kepemimpinan kinerja pada hari Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Untuk kelompok 1 kali ini kami akan memaparkan yang berkaitan tentang pemanfaatan jaring kerja dalam optimalisasi pelayanan terhadap anak terlantar. Sebelum dipaparkan oleh pemateri, izin kami memperkenalkan diri dulu. Untuk hari ini kami kelompok 1, pemateri Ibu Dina Ardi dari Dinas Sosial Kabupaten Lahat. Yang kedua, moderator saya sendiri Andi Wijaya dari Bapeda Kabupaten Merangin. Yang ketiga, Pak Erlangga dari BKD SDMD Kabupaten Merangin. Sebagai asrot. Yang keempat, notulen Pak Edin Bin Kurniawan berasal dari Bapeda Kabupaten Lebong. Sedikit terkait dengan jaring kerja, karena kami di sini ada 3 instansi sosial, Bapeda dan BKP SDMD. Nanti Ibu pemateri akan menjelaskan terkait dengan jaring kerja yang melibatkan 3 operator tersebut. Mungkin untuk menyingkat waktu kepada Ibu pemateri, Bu Dinardi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Andi atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Coach Tuti, pengamat kelas, serta teman-teman dari kelompok 1
peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ketiga tahun 2024 di Kota Lubuk Linggau. Izinkan kami dari kelompok 1 menyampaikan presentasi hasil diskusi kami. Namun sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh moderator bahwa saya sendiri Dina Ardi. Saya berasal dari Dinas Sosial, itu dinas yang mengampu kebijakan dalam pelayanan kemasyarakatan dan sosial. Lalu ada 2 orang teman kami yang berasal dari UPD yang sama, yaitu dari Bapeda, ada Pak Andi Wijaya dan Pak Edwin Kurniawan. Bapeda adalah OPD penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan. Lalu ada satu lagi Pak Erlangga itu dari BKPSDM, di mana BKPSDM ini adalah OPD penyusun dan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan. Dan BKPSDM ini juga merupakan pengampu kebijakan di bidang peningkatan kompetensi pegawai. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini nampak di layar laptop dan layar komputer Bapak Ibu sekarang ada 4 orang dengan pose yang sama, yaitu menunjuk angka 1 dan tersenyum. Bapak Ibu ini memiliki satu filosofi tertentu untuk kami, bahwa kami berempat ini memiliki kesamaan persepsi, yaitu kami memiliki tujuan yang sama dengan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan senyum cerah ceria kami ini adalah senyum kebahagiaan, dan semoga senyum kami ini bisa menular ke semua teman-teman di kelompok 1 dan di angkatan 3 PKA dari Lubuk Linggau ini, dan senyum ini semoga akan tetap hadir hingga akhir pelatihan ini. Amin ya robbal alamin. Bacanya Oke, untuk ini, Bang. next. Bapak Ibu yang kami hormati, judul presentasi kami pada siang hari ini adalah pemanfaatan jejaring kerja dalam optimalisasi pelayanan terhadap anak terlantar. Anak terlantar di sini adalah anak yang tidak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasarnya, seperti kebutuhan dasar, pendidikan, dan perlindungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan yang layak dari orang tuanya atau pihak yang bertanggung jawab atas dirinya. Jadi kalau secara nyata nih Bapak Ibu, anak terlantar ini contohnya itu bukan hanya anak-anak yang kita temui di jalan yang berupa anak jalanan ataupun anak pang, anak-anak pengemis, tapi juga anak-anak yang terkadang masih memiliki orang tua yang lengkap, namun tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya serta tidak dapat melakukan pengasuhan secara menyeluruh terhadap anaknya. Misalnya anak-anak korban perceraian atau anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bekerja di luar kota ataupun di luar negeri. Nah, anak di sini adalah manusia yang berusia 0 sampai 18 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 34 ayat 1, yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi sudah tampak jelas dan nyata di situ bahwa pelayanan terhadap anak terlantar itu merupakan hal wajib yang harus disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pelayanan terhadap anak terlantar merupakan salah satu dari SPM, yaitu Standar Pelayanan Minimal. Nah, selanjutnya regulasi berkaitan dengan anak terlantar ini ada Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar. Bapak dan Ibu, berikut adalah program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka pelayanan terhadap anak terlantar, yaitu dalam bentuk reunifikasi, pendataan, pembinaan, dan penjangkauan anak terlantar. Pada pelayanan anak terlantar, itu wajib menyediakan
tenaga khusus yang memiliki kompetensi khusus, yaitu tenaga kerja sosial kecamatan serta pekerja sosial. Nah, yang ada di layar Bapak Ibu sekarang adalah jumlah tenaga kerja sosial kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat, yaitu ada 24 orang tersebar di 24 kecamatan di dalam Kabupaten Lahat, serta 3 orang pekerja sosial ini berada di Dinas Sosial Kabupaten Lahat. Lalu, Bapak Ibu, dari program kegiatan yang tergambar ini, jika kita mampu menggunakan jaring kinerja di dalamnya, maka akan terbentuk sinergitas yang akan meningkatkan fungsi pelayanan. Karena dalam hal pelayanan terhadap anak terlantar ini, ada juga beberapa OPD yang memiliki program yang sama terhadap pelayanan anak terlantar. Itu misalnya ada pada Dinas PPPA, ada pada Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan juga Dinas Pendidikan. Namun di presentasi kami pada siang hari ini, kami membatasi hanya pada OPD peserta dari kelompok 1. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah mapping serta jejaring kinerja hasil diskusi kami terhadap penanganan anak terlantar. Pada kondisi before, ini adalah menggambarkan kekuatan yang ada dari dalam dinas sosial. Jika kami, dinas sosial yang memiliki program terhadap anak terlantar hanya mengandalkan kekuatan dan jejaring yang ada di dalam dinas sosial, maka yang terlibat hanya 3 bidang, yaitu bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan jaminan sosial. Namun, sebagai pejabat administrator yang memiliki mindset agent of change, mengembangkan peta jejaring kinerja sehingga banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya, yaitu ada Bapeda, BKPSDM, dan juga ada OPD yang lainnya. Dan ada juga LSM dan akademisi pun ikut terlibat dalam pelayanan anak terlantar. Oke, next. Bapak Ibu, berikut adalah gambaran dari implementasi kerjasama antar unit kerja dalam jejaring kinerja penanganan anak terlantar. Di sini Dinas Sosial sebagai penyedia program layanan terhadap anak terlantar ini tidak bisa terlepas dari Bapeda yang berfungsi sebagai perencana, monitoring, dan evaluasi serta penganggaran terhadap program layanan terhadap anak terlantar. Serta BKPSDM juga terlibat untuk menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang khusus untuk menyiapkan dalam pelayanan anak terlantar. BKPSDM bertanggung jawab atas sumber daya manusia dan pelatihan yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Jadi, setiap stakeholder di sini sebenarnya ikut berperan di dalam pelayanan anak terlantar. Koordinasi antar OPD ini terjadi untuk memastikan feedback dan koordinasi yang efektif. Okay, next. Oke, selanjutnya pada slide 5 ini adalah gambaran tentang implementasi kerjasama antar unit kerja, di mana di sini Dinas Sosial bertugas untuk mengidentifikasi anak terlantar yang termasuk di dalamnya yaitu penjangkauan, pendataan, rehabilitasi, pendampingan, dan hal-hal yang dilakukan tersebut tidak bisa lepas dari jejaring kinerja OPD lain dan unit kerja yang lain-lainnya. Di sini juga Dinas Sosial menyiapkan rumah aman sebagai bentuk perlindungan. Lalu Bapeda yang bertugas sebagai membuat program untuk anak terlantar dan memastikan bahwa program pelayanan anak terlantar ini dapat terlaksana karena sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pelayanan terhadap anak terlantar merupakan SPM. Nah, disinilah peran dari Bapeda untuk memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten ataupun kota. Bapeda juga berperan dalam menyusun kebijakan strategi jangka panjang untuk mengatasi masalah anak terlantar. Sedangkan BKPSDM di sini adalah
adalah bertugas untuk melatih SDM pada program penanganan anak terlantar serta merekrut pekerja sosial ataupun SDM lainnya untuk memenuhi program pelayanan anak terlantar. Karena BKPSDM, karena di dalam pelayanan anak terlantar itu wajib menyertakan SDM dengan kompetensi khusus karena pelayanan terhadap anak itu harus dispesialkan, tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Sedikit gambaran Bapak Ibu, ketika Satpol PP melakukan razia, nah pada saat itu tertangkap gelandangan ataupun pengemis yang di jalanan, khusus untuk anak-anak itu harus didampingi oleh pekerja dengan kompetensi khusus, tidak bisa disamakan dengan gelandangan dan pengemis yang lainnya, walaupun sama-sama gelandangan, tapi saat dia dikelompokkan menjadi usia anak, maka penanganan dan pelayanannya pun harus dikhususkan, tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Oke, selanjutnya. Alhamdulillah sudah selesai. Demikianlah paparan kami dari kelompok 1, karena setiap anak adalah istimewa dan anak adalah masa depan bangsa, maka pemanfaatan jejaring kinerja akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Dina Terima kasih, Ardi Coach. atas pemaparannya. Ada clue atau inti yang disampaikan oleh Bu Dina tadi, bahwa dalam rangka untuk menyelamatkan anak terlantar, kita perlu melaksanakan jaring sosial, yaitu antar unit kerja. Selanjutnya dari kelompok 2 dan kelompok 3, kalau ada masukan dalam rangka untuk penyempurnaan paparan yang kami buat, kami persilakan. Mohon izin dari kelompok 3. Silakan Pak Mas Daryansah dari kelompok 3. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi telah dipaparkan terkait anak terlantar. Kami rasa ini sangat cukup menarik. Dan tadi sudah kami amati dan kami lihat bahwa jejaring sosial yang sudah dibentuk oleh kelompok 1 itu menurut kami sudah tergambar situ kerjasama antar instansi. Namun kalau menurut baiknya lagi di dalam jejaring itu ditambahkan Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, karena Satpol PP kan mereka menindak kalau ada pelanggaran perda. Sedangkan untuk Badan Pemberdayaan Perempuan itu kaitannya dengan pembinaan terlantar pasca mereka itu kalau di jalan kan biasanya dinas sosial itu ditertibkan. Pastinya yang menertibkan itu kan pasti kerjasama dengan dinas Satpol PP. Nah, setelah dari Satpol PP ada baiknya lagi kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan ada lagi satu lagi Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu kan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlantar ini betul-betul sehat, dijamin kesehatannya. Mungkin kalau mereka sakit bisa diobati. Seterusnya kalau Dinas Pemberdayaan Perempuan, selain pembinaan, mereka juga dapat menjadikan anak terlantar tersebut mungkin ada masalah sosial di keluarganya atau orang tua dari anak-anak terlantar tadi kurang memperhatikan, dan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan bisa difasilitasi. Selanjutnya juga ada baiknya juga ini pihak dari kepolisian itu ya, unit perempuan dan anak, mungkin kalau mereka ada tindakan kriminal atau dan lain sebagainya bisa dibina oleh pihak terkait. Mungkin itu saja dari kami. Overall ya pemaparannya sangat menarik bagi kami dan sudah tergambar situ jejaring sosial, jejaring kerja yang kelompok 1 buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mas Daryansah. Mungkin langsung kelompok 2 kalau ada
Izin, Pak Andi. Tanggapan? Pak Andi, Ya, izin, silakan Pak. Pak Jazuli. Ya, ini sangat menarik karena memang yang memaparkan ini orang dinas sosial. Saya paham, saya kenal Bu Nina, dan saya juga dilibatkan. Tadi Pak Mas Diansa ada kurang sedikit, Pak Mas. Tadi saya sudah dapat isu dari Bu Nina, memang harus ada dunia pendidikan juga di situ. Ya. Jadi dinas pendidikan harus dilibatkan di situ. Tapi karena keterbatasan tim dari Bu Nina, mungkin hanya ada dinas Bapeda, KPSDM sama dinas sosial. Ya, jadi sekedar masukan kalau memang ingin diperluas tambahan tadi dinas pendidikan, karena anak-anak itu dipastikan hak pendidikannya. Seperti itu, Bu Nina. Saya pernah diundang juga sama dinas sosial untuk membahas masalah anak-anak terlantar, terkaitan data-data anak putus sekolah. Seperti itu. Sekedar tambahan, ini menarik dan sangat menjadi isu nasional ini. Ya, Ibu makasih. Dinanya atau paparannya menarik, Pak? Dari orang yang memaparkan sama isi paparannya sama kelompok berapa? Satu tadi ya. Sama-sama cakep ya. Apalagi dengan moderatornya, semuanya menarik. Aduh. Ngopi gitu Terima dari kasih. besok, Pak. Terima kasih Pak Andi. Ya, Terima sekedar kasih tambahan. Oke. Bapak Mas Diansa dan Pak Jazuli untuk menanggapi. Kami silakan Bu Pemateri, Bu Dina untuk menjawab dua pertanyaan atau masukan tadi dari kelompok 2 dan 3. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Andi. Sepertinya tanggapan dari Pak Mas Daryansa dan Pak Jazuli ini hampir mirip ya, teman-teman lahatku. Sebenarnya dari paparan di slide keberapa tadi? Kalau nggak salah di slide ketiga di peta jejaring itu sudah kami tuliskan itu OPD lainnya, Pak. Cuman pada pembahasan diskusi kita pada siang hari ini kami batasi dengan OPD yang terlibat itu asal dari kelompok satu berasal yaitu dari Bapeda dan BKPSDM. Seperti itu, Pak. Kalau untuk real secara nyata program dan kegiatan pelayanan terhadap anak terlantar itu tentu saja melibatkan dinas kesehatan, termasuk dinas pendidikan, Satpol PP, dan OPD-OPD lainnya. Namun, pada presentasi sore hari ini, kami membatasi hanya untuk OPD dari asal kelompok kami. Terima kasih. Atau dari teman-teman yang lain, boleh menambahkan. Ya. Pak Angga dan Pak Edwin menambahkan. Silakan Pak Iwan. Ingin menambahkan sedikit. Kalau dengar paparannya tadi sangat bagus, tapi karena kenyataan yang terjadi saya di kabupaten karena di posisi kabar umum, karena ini kan jejaring saya akan menyeluruh ke tingkat provinsi. Artinya kalau bisa, biasanya kalau sudah mentok nggak ada solusi di kabupaten, kalau bisa ditambah jaring kerjanya kerjasama dengan dinas sosial di provinsi, karena di kabupaten kembalinya kadang untuk mencari sesila biasanya itu saya ini gimana mau dikirimnya ke sini, artinya MOU kerjasama kalau bisa dengan instansi sosial provinsi. Itu saja penambahan sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan, masukan yang sangat berarti bagi kami. Bahwa kita perlu bekerjasama dengan OPD provinsi dalam rangka untuk mengamankan atau mengayomi anak terlantar. Rekan-rekan dari kelompok 1, Pak Edwin dan Pak Erlangga, ada masukan atau pas? Cukup ya. Kucuti, kami ada tanggapan atau langsung kami ini tutup, Kucuti? Iya, Pak. Bentar, saya pindah ke laptop dulu. Ya. Mungkin dilanjutkan silakan. saja dulu, Pak. Dilanjutkan saja dulu. Ya, nanti kami tutup ya. Ya. Terima kasih kawan-kawan, itu tadi pemaparan dari Bu Dina, pemaparan yang menarik dan tentu memenah wawasan kita untuk pada siang hari ini. Mungkin itu yang kelompok kami dapat paparkan, semoga itu menjadi wawasan baru bagi kita semua. Tadi saya lupa bahwa berpantun,
Boleh saya berpantun Pak Jazuli? Boleh. Saya balas nanti Pak Andi, pantun lagi. Iya. Teman baru namanya Iwan. Cakep. Anaknya namanya Indrawan. Mohon maaf Cakep. jika ada kekurangan. Mana Cakep. Dolby? Nggak usah dibalikkan. Ah, Assalamualaikum cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Nah, kelompok Coach dua lagi. Tuti. Kelompok 2 lagi Ya, Pak. Lanjut. Pak. Oh ya, mohon izin Coach Tuti, kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan serta PKA 3 yang kami hormati, Coach Tuti. Izinkan kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil dari pekerjaan kami masalah jejaring kerja. Pak Firdaus, silakan Pak Firdaus. Perkenalkan kami Bu Tuti, kami di kelompok 2 ada 4 orang. Yang pertama Pak Hermanto. Pak Hermanto ini berdinas di Dinas Kesehatan. Yang kedua Pak Firdaus Pangmalam di Badan Kesbanpol Banyuasin. Saya sendiri Yasdi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat. Terus ada Pak Iwan Andrawan itu di Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin. Adapun permasalahan yang kami angkat isunya, mana Pak Firdaus? Ya. Keluarkan. Sudah bisa belum Pak Firdaus? Klik share Pak Firdaus. Klik Sudah. share, bawah share. Share sebelah pojok kanan. Share screen. Ah, masuk ke. Nah itu. Klik. Sudah tuh Belum Pak. keluar Pak Firdaus. Hah? Belum keluar, belum nampil. Belum nampil Pak. Sudah tampil. Ah ya, sip. Ngapa ada foto anak tuh Pak? Izin Coach Tuti. Kami menyampaikan isu pemanfaatan jejaring kerja pada pelayanan penuntasan stunting yang insya Allah pada kesempatan ini akan dipaparkan langsung oleh teman kami yang dari Dinas Kesehatan. Tapi sebelum kami memulai pemaparan ini, izinkan kami berpantun dulu Coach Tuti. Mantap. Daun salam buat tomat. Cakep. Cepat dibuat di dalam belangan. Cakep. Salam hormat untuk Bapak Ibu semua. Semoga sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kalau dilihat dari foto kami berempat, Coach Tuti tidak kalah dengan kelompok 1. Senyum juga Pak ya. Apalagi Pak Hermanto. Itu dilihat senyumnya beda sendiri dengan kami bertiga. Silakan Pak Hermanto dipaparkan. Baik, izin Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Coach Tuti yang baik hati, yang saya hormati pengamat Pak Rahmat, yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Izinkan saya Hermanto diberi tugas oleh Pak Jasuli ini, Bapak Ibu, untuk memaparkan tentang diskusi kami. Diskusi yang cukup alot kemarin kami diskusi. Sebenarnya memang kebetulan memang saya di Dinas Kesehatan, tapi bukan berarti Bapak Ibu saya yang minta kemarin untuk untuk mengangkat kasus di Dinas Kesehatan gitu kan. Ini memang kerjanya Pak Jasuli ini, memang Pak Jasuli, Pak Firdaus ini. Jadi kemarin beliau menyarankan bagaimana kalau kita mengangkat masalah stunting gitu kan. Nah, saya sih setuju saja gitu kan. Nah, memang di penuntasan stunting ini sesuai dengan materi yang kita dapat tentang jejaring kerja. Di penanganan stunting ini kita tahu di Perpres 72 2001 itu ada aksi konvergensi. Nah, aksi konvergensi itu
memang melibatkan banyak stakeholder gitu kan di situ kan, dari PU, kemudian dari dinas pendidikan, banyak stakeholder yang terlibat di situ, sehingga program penanganan stunting ini tidak bisa hanya ditangani oleh dinas kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin itu melatar belakangi kemarin Pak Jasuli untuk mengangkat kasus stunting. Bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Stunting adalah di mana kondisi gagal tumbuh kembang pada anak balita yang ditandai dengan tinggi badannya tidak sesuai dengan umur usianya. Nah, ini ada kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh berbagai faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya itu adalah kurangnya gizi, ya. Permasalahannya adalah kurangnya asupan nutrisi selama dimulai dari masa 1000 hari emas, ya, dimulai dari ibu hamil sampai anak balita, sehingga kekurangan gizi, kekurangan nutrisi dapat menyebabkan gagal pertumbuhan dan kembang si anak. Naik Pak Presiden, oke. Jadi ciri-ciri anak stunting, ya, selain perawatan tubuhnya yang pendek, kemudian anak stunting itu wajahnya tampak lebih muda dari anak seusianya, kemudian berat badannya tidak naik, cenderung menurun. Nah, bahkan kita perlu hati-hati anak kita yang misalnya dia ditimbang 2 kali penimbangan tidak naik, nah itu kita sudah berhati-hati, anak-anaknya bisa arahnya ke stunting. Karena salah satu penyebabnya timbulnya stunting itu memang berat badannya tidak naik-naik. Nah, berarti kita perlu hati-hati gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, seterusnya kemampuan fokus memori belajarnya tidak baik. Nah, jadi kan ada tumbuh dan kembang. Kalau tumbuh itu kan fisik, ya, misalnya tinggi badan. Nah, kembang ini perkembangan otaknya. Jadi kalau anak stunting itu yang kita takutkan justru kembangnya, ya, tumbuh kembang. Jadi berpengaruh nanti di EQ anaknya. Nah, itu makanya pemerintah sangat konsen sekali dalam penanganan stunting ini. Gitu kan. Terusnya anak cenderung lebih pendiam, jelas gitu kan, karena memang anaknya kurang gizi sehingga tidak bersemangat, semangat anaknya berkurang. Kemudian dalam jangka panjang anak perempuan berpotensi telat. Dalam jangka panjang anak perempuan ini berpotensi kurang darah, gitu kan. Nah, kemudian lebih rentan terkena penyakit. Nah, ini kalau anak stunting nantinya dewasa, kalau tidak kita tangani dengan benar, nanti dewasanya akan mudah terkena penyakit. Next, mana nih Pak Jasuli? Pak Firdaus. Pak Firdaus tuh, kaget dulu, jangan diganggu dulu. Ya, next. Oke, pencegahan dan pengobatan stunting. Cara mencegah stunting yaitu memastikan anak memakan buah dan sayur. Artinya asupan gizi. Jadi asupan gizi anak, bukan hanya anak, ya, asupan gizi dari 1000 hari pertama emas, HPK, ya, hari pertama keemasan, kan. Jadi dari mulai hamil, asupan gizi itu sudah harus diperhatikan sehingga nanti ibunya waktu melahirkan tidak melahirkan anak stunting. Kemudian mencukupi asupan gizi sejak pertemuan berusia, kemudian memberi ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Nah, ini juga, ya, ASI eksklusif itu hanya memberikan ASI saja selama anak umur 6 bulan, tidak diberikan makanan tambahan, karena ASI eksklusif itu sudah lengkap di situ, ya, sudah bagus, sudah baik, alhamdulillah, ya, itu tanpa memberikan makanan tambahan pun, dengan ASI eksklusif pun anak nanti bisa lebih sehat. Kemudian mengusahakan imunisasi lengkap. Nah, juga imunisasi ini juga mencegah daripada penyakit. Berikutnya beberapa upaya yang bisa dilakukan dokter itu mengobati penyakit dasar kalau misalnya anaknya kena gizi kronis, malnutrisi kronis, artinya itu gizi buruk. Jadi memang harus penanganan khusus. Nah, kemudian kalau anaknya sering sakit-sakitan gitu, harus dilakukan pengobatan yang tepat. Oke, next. Next Pak Firdaus. Oke, nah dalam hal ini
tentang jejaring kerja, jejaring kerja berupa OPD ya. Kita lihat penanganan stunting tadi sesuai dengan Perpres 72 2001 itu memang melalui aksi konvergensi. Jadi aksi konvergensi itu adalah upaya yang terpadu, terkoordinir secara bersama. Jadi OPD terkait punya peran masing-masing. Seperti misalnya PU perannya di situ sanitasi dan air bersih. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup itu kan perannya itu tentang pengelolaan sampah. Perkim perannya pemukiman kumuh. Karena kejadian stunting ini bisa disebabkan oleh ada dua penyebabnya, yaitu itu spesifik dan sensitif. Nah, sensitif ini lebih 70% menyebabkan anak stunting. Salah satunya lingkungan yang tidak baik, kan. Nah, kemudian misalnya peran OPD